مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amalanlah dia.
mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu undangan, yang saya hormati para sayyid, haji, hajah, dan seluruh undangan tetangga di lingkungan RT 01, RT 02, RT 03. Yang saya hormati sahabat kami, Bapak Camat Pasarbo, Bapak Dr. Andes Mujiono MM, dan sahabat kami Bapak Insinyur Edi dari Pasarbo juga, sahabat kami. Dan saya hormati kakak saya, Bapak Dr. Andes Haji Sohem Isam, dan yang kami muliakan guru kami Bapak Kiai Haji Ahmad Fikri LCMA, dan yang kami hormati guru kami Bapak Haji Kiai Haji Nur Karim LCMA, dan hadirin hadirat yang kami hormati. Pertama-tama, mari sama-sama kita membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridha wa jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan kenikmatan adalah untuk-Mu. Semata-mata segenap kerajaan untuk-Mu. Tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, berilah kesejahteraan atas Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon keridhaan dan surga-Mu. Kami berlindung padamu dari murka-Mu dan neraka ya Allah. Karuniakanlah kami kebajikan di dunia dan akhirat, dan hindarkan diri kami dari siksa api neraka. Bapak Ibu hadirin hadirat, perkenankan kiranya kami berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya. Kami sekeluarga, yaitu saya Haji Sugiarto dan istri saya Haja Sumina, dan anak saya yang pertama Puji Melita Sugiana, yang kedua Dewi Isroyati Sugiana, yang ketiga Nur Rahmawati Sugiana. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesempatan dan perkenaan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir di rumah kami memenuhi undangan kami. Berikutnya sengaja kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian terkandung maksud sehubungan dengan rencana kami menunaikan ibadah haji. Maka dengan rendah hati kami mohon perkenan Bapak Ibu dapat memberikan maaf serta doa restu kepada kami berlima. Besar harapan kami kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kesehatan dan kesejahteraan dalam kami menunaikan ibadah haji tersebut, sehingga kami menjadi haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, seraya tawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kami mohon titip keluarga dan segala sesuatu yang kami tinggalkan kepada lingkungan RT 02 dan 01 dan khususnya pengurus Masjid At-Taqwa untuk turut menjaganya. Yang berikutnya kami ucapkan terima kasih khusus kawan-kawan dari tim At-Taqwa yang turut membantu segala kegiatan mulai dari tadi malam dan sekarang. Atas kerja semuanya kami ucapkan terima kasih. Yang terakhir, barangkali kami menerima Bapak Ibu Saudara sekalian terdapat kekurangan serta dalam kami menyampaikan sambutan ada yang salah, dan tentu tempat yang mungkin juga kurang memadai. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaikum ibadatul haji wal umrati syiarun min syairillah. Man ahyahuma fa innahuma min taqbil qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khalaqa kulli syai'in biqadarin wa ajalin ma'lum. Wa asyhadu anna sayyidina maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat wa khairul bariyat.
Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Yaqulu Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ya, kami muliakan para alim ulama, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bil khusus sahibul bait, orang tua kita Bapak Insinyur Haji Sugiarto beserta keluarga besar yang akan melaksanakan ibadah haji sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan, kita pun yang hadir sini, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah pelihara kesehatannya, mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah ke tanah suci di dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah dalam keadaan selamat, dalam keadaan sukses, dan tidak ada halangan pulang ke tanah air mendapatkan haji yang makbul, kumpul dengan keluarga, kumpul bersama masyarakat, kumpul bersama jamaah Masjid Jami' At-Taqwa. Kita pun yang belum melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan langkah kita menuju tanah suci ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Ad-Da'ilallah Bapak Kiai Haji Nur Salim MA. Yang kita muliakan Bapak Camat Pasar Rebo, alhamdulillah beliau telah datang. Yang kami muliakan orang tua kita yang hadir, di antara lain Bapak Haji Nasir bin Haji Piun, Bapak Haji Sugido, serta Ketua Masjid Jami' At-Taqwa Bapak Haji Abdul Rasid, serta Bendahara Umum Yayasan dan Masjid Jami' At-Taqwa Bapak Haji Basuki Waliyo, serta Bapak Haji Kirno, Bapak Muhyiddin, Bapak Saiful, dan seluruh para jamaah hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat takdim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak ada untaian kata yang kita sempurnakan dan kita susun kata tersebut kecuali pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kemudahan langkah kaki kita menuju rumah Insinyur Haji Sugiarto dalam rangka walimatus safar. Beliau serta keluarga akan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan langkahnya menuju Baitullah dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Masyarakat muslimin rahimakumullah, tentu kebahagiaan tersendiri jika Allah takdirkan dan Allah mudahkan langkah kita ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadatul umrah. Suatu kebanggaan bagi kita bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Sebab menyempurnakan rukun Islam yang kelima di dalam melaksanakan ibadah haji adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kakala Allah perintahkan para nabi dan rasul, bahkan Nabiullah Adam pertama kali yang membangun Baitullah yang ada di kota Mekah penuh dengan keberkahan. Begitu pula Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 96, inna awwala baitin hudal linnasi bibakkatan mubarakatan hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqama Ibrahim wa man dalahu kana amila. Sungguhnya sarana ibadah yang pertama kali dibangun oleh manusia adalah Baitullah yang ada di kota Mekah dan penuh dengan keberkahan. Tanda-tandanya adalah tempat pijak Nabiullah Ibrahim. Siapapun orang yang datang ke Baitullah di kota Mekah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semua orang ingin berangan-angan dan bercita-cita sebelum Allah akhirkan hayat kita,
sebelum kita menutup mata yang penuh dengan fitnah dan ujian silih berganti dalam kehidupan alam dunia, ingin melihat yang namanya Baitullah, yang namanya Ka'bah yang ada di kota Mekah. Apapun keadaannya, dimanapun mereka berada, mereka ingin dengan mengucapkan kalimat labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal muluk la syarika labaik. Kakala Nabi Ibrahim telah membangun Baitullah dengan putranya Nabiullah Ismail. Kemudian Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memanggil manusia dari 4 sudut dari pinggiran Ka'bah, baik di rukun rukun Hajar, rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraqi, untuk memanggil manusia daripada 4 penjuru. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Ya Rab, aku adalah manusia biasa. Aku tidak mungkin untuk memanggil seluruh manusia untuk datang ke Baitullah untuk menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala." Allah katakan, "Wahai Ibrahim, kamu panggillah manusia. Nanti akulah," kata Allah, "yang akan mengetuk hati manusia dimanapun mereka berada, akan berbondong-bondong, akan berdatangan dari tempat yang jauh untuk melaksanakan ibadah haji maupun ibadatul umrah." Oleh karena itu, kita sebagai manusia biasa tidak bisa berbuat apa-apa, penuh kelemahan dan kekurangan. Kita tawakal dan berserah diri kepada Allah dan tetap usaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang mendoakan Bapak Insinyur Haji Sugiarto beserta ibu dan keluarga di dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah, kita pun yang menyaksikannya, yang mendoakannya, tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan mudahan langkah kita menuju Baitullah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Kewajiban manusia terhadap Allah di dalam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi mereka yang menempuh perjalanan, yang mampu menempuh perjalanannya ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari haji, sungguhnya Allah Ta'ala Maha Kaya atas semesta alam ini. Banyak orang yang mempunyai kemampuan, harta yang banyak dan berlimpah. Dia bisa beli mobil yang miliaran, bahkan rumah yang begitu bagus dan megah. Tapi dia tidak bisa memenuhi panggilan Allah di dalam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Bukan dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tapi takdir dan iradah Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan dirinya untuk melihat Baitullah. Allah haramkan dirinya untuk i'tikaf di Baitullah. Allah haramkan dirinya untuk menyium Hajar Aswad. Allah haramkan dirinya untuk melaksanakan solat di Baitullah. Allah haramkan dirinya untuk tawaf di Baitullah. Allah haramkan dirinya untuk sa'i baina Safa dan Marwah. Allah haramkan dirinya untuk ukuf di padang Arafah. Allah haramkan dirinya untuk melempar Zumratul Aqabah. Allah haramkan dirinya untuk i'tikaf ke Madinatul Munawwarah, ke Masjid Raudhah, mengucapkan kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah, salam alayka ya Habibullah, salamu alayka ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-hurmatul anil khair. Allah cegah dia di dalam berbuat baik di dua tanah suci ini. Tapi berapa banyak orang-orang kita yang ingin melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, tidak punya kemampuan uang yang banyak, tapi dia punya sepeda. Di ayun tuh yang namanya sepeda, dari kampung halamannya sampai ke Baitullah. Kenapa? Karena niat, tekad bulat,
ikhlas tunaikan di dalam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Belum lama itu suami istri naik apa? Naik sepeda. Orangnya udah tua, mana pensiun lagi. Berapa ribu kilometer melewati daratan, lautan, bahkan samudra dan gurun pasir. Panasnya sangat luar biasa, dinginnya sangat luar biasa. Alat sederhana yang dia miliki, tapi takdir Allah bisa kesampai ke Baitullah. Bahkan orang Pakistan diangkat ibunya, kemudian apa? Digotong tuh ibunya. Jarak yang begitu jauh sampai ke Baitullah, karena Allah memberikan kemudahan langkahnya menuju Baitullah. Alhamdulillah. Karena dia termasuk mereka adalah orang-orang yang dipanggil oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah wujudkan jasad kita di alamud dunya, Allah sudah panggil nama kita dengan wasilah Nabiullah Ibrahim kakala beliau bangun Baitullah, sedangkan kita berada di alamul arwah. Alhamdulillah. Karena nekat, karena ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Alhamdulillah. Begitu padilah keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Al-haji mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Orang yang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, balasannya tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Apa dalam hadis Nabi? Al-hajju wal umratu wabdullah. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah itu adalah tamunya Allah. Tidak ada sesuatu kemuliaan, kebanggaan yang dibanggakan oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagainya tabi Allah. Makanya kalau kita turun tuh dari bandara, ada bacaan ahlan wa sahlan wa marhaban bi kudumi wabdullah. Selamat datang wahai tamu-tamu Allah, duyufur rahman, yang dibanggakan oleh Allah taala di Arsyur Rahman. Allah perintahkan malaikat untuk menyaksikan mereka datang dari tempat yang sangat jauh untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Alhamdulillah. Kalau kita diundang oleh seorang penjabat, umpamanya undang Pak Wali Kota, undangannya bagus, rapih, kata yang ngundang, salam dari Bapak Wali Kota, ini undangan. Kalau nanti datang ke gedung, ini undangannya harus coba, harus dibawa tanda bukti ini Pak Wali Kota mengundang Anda. Hanya orang tertentu saja yang bisa datang memenuhi Pak Wali Kota di acara-acara khusus. Otomatis kira-kira nih undangan habis dibaca, dibuang apa ditaruh? Habis undangan ini dilihat, dibaca, dibuang apa ditaruh? Ditaruh. Karena nggak bisa masuk ini kalau nggak ada undangan. Mana makanan enak-enak prasmanannya, betul? Yang jaga orangnya cantik-cantik, yang bikin seger, betul? Ini dijaga ini. Apalagi undangan khusus, jangan-jangan hadiah akan diberikan sama kita. Tuh, Gopres. Jangan sampai lecek, apalagi hilang, benar nggak? Ditaruh tuh rapi. Kakalah sudah waktunya dia datang membawa undangan khusus, kira-kira bisa masuk nggak? Bisa masuk. Adalah tamu penghormatan. Bahkan dia foto, kemudian dimasukin status, nih undangan khusus Pak Wali Kota. Gue bukan orang sembarangan, walaupun gue sini hansip juga. Tapi Wali Kota yang ngundang, bukan lurah camat lagi. Alhamdulillah, kebanggaan luar biasa. Bagaimana kalau yang mengundang ada Rabbus samawati wal ard? Bagaimana yang mengundang kita adalah pemilik alam jagat raya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ruku, kita sujud, kita angkat kedua kita kepada Allah.
ketika kita takbir di dalam melaksanakan ibadah sholat, langsung kita menghadap Ka'bah, apalagi sembahnya di Masjid At-Taqwa. Langsung Ka'bah. Langsung Sunan Ampel kalau beliau sembahyang langsung takbir Allahu Akbar, ada Ka'bah di depan. Makanya itu Masjid Sunan Ampel nggak ada yang dimiring-miringin. Masjid Sunan Ampel kagak ada yang pernah dimiring-miringin, walaupun zaman Presiden Gus Dur ketika beliau suruh bangun ini Masjid Sunan Ampel, kata Presiden Gus Dur, Abdurrahman bin Wahid, jangan lu pindah-pindahin ini, geser-geser mi'rabnya. Karena Kanjeng Sunan kalau sembahyang takbir itu apa? Kelihatan Ka'bahnya. Ketika beliau akan bangun tuh masjid, seluruh jamaah bingung untuk menentukan arah kiblat. Semua jamaah nanya, Kanjeng Sunan arah kiblat ngadep mana? Itu cuman ditepok doang me Kanjeng Sunan, tunggu lihat Ka'bah. Alhamdulillah. Ulama dulu seperti itu. Kenapa? Mulutnya basah dengan zikir dan tahmid. Mulutnya basah dengan Al-Quran. Tidak berkata dusta, selalu jujur dan melaksanakan amanah. Makanya doanya dikabulkan oleh Allah. Kita kalau pengen doa kita dikabulkan oleh Allah, 40 hari jangan bohong. 40 hari jangan bohong. Pertama, bohong ame bini. Ini perempuan, Pak, terus terang aja, Pak. Bukan jamaah doang, termasuk saya nih. Kalau jujur banget ame bini, ribut. Berantem. Memang perempuan demen dibohongin. Betul? Kadang ditanya, ya lagi di mana? Lagi jalan. Yang penting gue bangun, gue jalan aja. Lagi jalan, gue duduk lagi. Coba aku bilang, lagi duduk rumah RT, pulang. Ngapain rumah RT? Udah malam-malam enggak? Jangan jujur banget Pak Oslan. Apalagi udah pensiun. Ya jujur banget. Kayak domelin ame bini. Apa kata bini, dulu bang, kerja mulu bang, nggak ada istirahatnya. Cuti kagak mau. Mengapa? Buat masa depan anak-anak. Gue nggak mau hidup gue susah. Gue pengen anak-anak jadi berkah, jadi orang yang sukses, sekolah yang tinggi, dasari agama. Biarlah saya jadi kuli, asalkan anak saya jadi majikan nanti. Betul gak? Tuh bini khawatir banget kita sakit, sayang banget. Alhamdulillah. Apalagi tanggal-tanggal bulan, awal-awal bulan, sayang banget dia. Bukan main. Makan dia main, disendokin, ngopi dituangin. Alhamdulillah. Tidur selimutnya pan, selimut kemana-mana tuh diselimutin. Alhamdulillah. Bangunnya dicium kening kita. Alhamdulillah. Tuh Hamadi tuh. Pas pensiun boro-boro. Boro-boro dicium kening kita, bangun tidur mulu. Walah. La haula wala. Ustaz, Masya Allah, istri saya sekarang galak banget. Kenapa Ustaz? Wajar, karena lu pensiun. Karena jamaah saya ini pensiunan semua Pak Camat, pada ngaji. Kenapa? Hiburan ketemu Ustadz di masjid ngaji, buka tafsir, buka fikih, buka ilmu hadis. Seneng hati, girang banget. Kadang jam 10 suruh pulang kagak mau, kalau belum Ustadz belum pulang. Gue tahu lu pulang domelin lo.